Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 455 tidak manusiawi. Ketika Rose bergegas ke kantong plastik hitam, kakinya empuk, dan dia jatuh berlutut. Dia buru-buru merangkak ke kantong sampah hitam dengan kedua tangan dan kaki, lalu dengan putus asa menarik kantong sampah itu, diikuti dengan sengatan. Bau busuk hidung datang, dan ada sosok berdarah meringkuk di dalam tas. Apa? Rose melihat pemandangan di depannya, matanya tiba-tiba terbuka dan menjadi merah, lalu dia menggeram keras dengan mulut terbuka. Suaranya sangat menyakitkan, "Xiaozi!" Dia berteriak lagi, dan kemudian menggunakan kedua tangannya, dia merobek kantong plastik hitam itu dengan paksa. Setelah melihat bahwa wajah hijau dan ungu kecil itu memang kakaknya, dia membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi dia tidak membuat suara apapun. Suaranya, matanya merah, dan ada sedikit kabut air, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Seluruh tubuh gemetar, dan dia membuka tangannya tetapi tidak berani menyentuh Xiaozi di dalam tas. Lin Yu melihat perubahan mendadak warna punggung Xiaozi di tas, dan melihat luka di leher Xiaozi. Dia tahu bahwa dia tidak perlu melangkah maju untuk memeriksa, dan Xiaozi di dalam tas telah kehilangan nafas sedikit pun, dan dilihat dari derajat perubahan warna pada jenazah, setidaknya sudah 5 atau 6 jam sejak kematian Xiaozi. Untuk menghitungnya, saat itu baru menjelang subuh. Jelas sekali, pembunuh mesum yang membajak Xiaozi tahu bahwa Rose belum mati, jadi dia membunuh Xiaozi dengan marah untuk membalas, atau bahkan menghukum, Rose. Lin Yu melihat reaksi Rose saat ini, dan hatinya terasa seperti pisau dipotong, baru kemudian dia tahu bahwa ternyata orang-orang sedih sampai tingkat tertentu dan benar-benar tidak bisa menangis. Sumpit panik ini. Han Bing melihat kematian tragis Xiaozi, air mata berlinang, mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, dia benar-benar tidak menyangka bahwa bajingan ini akan begitu kejam dan kejam untuk menyerang seorang anak. Tampaknya di matanya, kehidupan adalah hal yang fundamental. Ini sepele, membunuh seseorang seperti menginjak-injak semut sampai mati. Xiaozi. Pada saat ini, Rose yang menangis diam-diam mengeluarkan tangisan keras lagi, dan kemudian memeluk Xiaozi di pelukannya, dan dengan gemetar bergumam, jangan takut, saudari ada di sini. Jangan takut, kakak akan mengantarmu pulang. Pulang, kembali ke rumah kita sendiri. Ketika Rose berbicara, dia terlihat sangat kaku dan terlihat sedikit gila. Jelas, sekretaris kakaknya memiliki pengaruh yang besar padanya. Saat dia berbicara, dia ingin berdiri memegang Xiaozi, tetapi karena kakinya lembut, dia jatuh ke tanah setelah beberapa kali mencoba, tetapi dia masih terus bangkit, dan akhirnya terhuyung-huyung dari tanah, tangannya kencang memegang tubuh Xiaozi dengan erat. Mei, Suir, Lin Yu buru-buru berjalan mendekat dan meraih pergelangan tangannya, dan berkata dengan gemetar, Xiaozi he. Dia sudah mati. Kamu tidak masuk akal. Rose segera menoleh dan meraung pada Lin Yu, dan kemudian air mata di matanya tiba-tiba meledak di matanya. Suaranya serak, adikku belum mati. Dia belum mati. Dia tidak bisa mati. Sialan aku. Ini aku. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi gemetar ketika mendengar kata-katanya. Dia tahu apa arti Rose. Jika Rose yang meninggal tadi malam, maka Xiaozi tidak harus mati. Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Untuk sesaat dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Dia menyelamatkan Rose tetapi membunuh Xiaozi karena itu, tetapi bisakah dia menonton Rose mati seperti ini? Dia meledak dalam rasa tidak berdaya yang tak ada habisnya. Ternyata bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Hati-hati. Pada saat Lin Yu terkejut, langkah-langkah di belakangnya segera berteriak dengan cemas,
dan pada saat yang sama dengan cepat bergegas menuju Lin Yu dan Rose. Bum bum. Dengan beberapa tembakan cepat di wajahnya, Lin Yu mendengar suara peluru mendesing di udara. Setelah Bu Cheng menjatuhkannya, Lin Yu berguling ke tanah, mengangkat kepalanya dan melihat sumber tembakan, dan melihat beberapa pria bertopeng hitam melompat dari van di ujung jalan. Semuanya mereka memegang pistol hitam, dan mereka mengemudi dengan cara ini tanpa ragu-ragu. Lin Yu dengan cepat berbalik, memegang mawar di tanah dan memutarnya ke samping, mampu menghindari beberapa peluru. Masuk rumah sakit. Han Bing telah mendorong Dekan Gong dan dokter wanita ke halaman saat ini, dan dia dan dua bawahan dari Departemen Intelijen Militer telah mengeluarkan pistol mereka dan melepaskan beberapa tembakan ke arah van. Dibandingkan dengan gangster bertopeng, keahlian menembak Han Bing dan yang lainnya jauh lebih tepat. Setelah beberapa tembakan, dua orang jatuh di sisi yang berlawanan. Para gangster bertopeng sedikit panik ketika melihatnya, dan segera menyembunyikan tubuh mereka di belakang badan mobil, mengulurkan tangan dan menembakkan senjata ke sini, tetapi akurasinya jauh lebih buruk. Lin Yu menghela nafas lega. Dia akan berguling dan bangun. Memalingkan kepalanya, dia menemukan bahwa mawar di sampingnya telah hilang. Dia tanpa sadar mendongak dan melihat bahwa sosok Rose telah bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan langsung menghampiri para gangster. Setelah melihat ini, para gangster segera mengarahkan senjatanya ke arah Rose dan menembak mereka, tetapi Rose tampaknya telah siap dan bergerak secara fleksibel di sepanjang rute Z, menghindari peluru. Namun, itu mungkin karena luka di perut tidak sembuh, meskipun gerakannya cepat, dia masih jauh dari level puncaknya. Jadi Lin Yu memperhatikan bahwa tubuhnya bergetar tiba-tiba, kemungkinan besar dia ditembak. Mawar. Ekspresi Lin Yu terkejut, dan dia segera memanggilnya, dan kemudian tiba-tiba bangkit, dengan putus asa berlari ke arah van. Bu Cheng tiba-tiba bangun ketika dia melihat ini, dan dengan cepat mengikuti, karena takut akan kesalahan Lin Yu. Melihat Rose telah datang, warna kulit para gangster berubah dengan cepat. Jelas mereka tidak menyangka Rose begitu kuat. Mereka saling pandang, lalu berbalik dan lari. Karena ada persimpangan di depan, beberapa gangster kabur dengan sangat cerdik. Rose bergegas ke persimpangan dengan ekspresi dingin, melihat sekeliling, lalu buru-buru mengejar di jalan kecil di sebelah kanan. Setelah Lin Yu bergegas ke persimpangan, dia melirik ke arah yang dikejar Rose, dan kemudian mengejar ke arah lain. Pada saat yang sama, dia menunjuk kedua gangster lainnya yang berlari ke komunitas dan memberi isyarat kepada Bu Cheng untuk menyusul. Gangster yang dikejar Lin Yu berubah menjadi hijau ketika dia melihat Lin Yu mengejarnya. Dia berbalik dan menembak Lin Yu 2 kali. Lin Yu mengelak dengan rapi dan tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya. Dia menendang kakinya dan meraihnya dalam sekejap mata, meraih lengan senjatanya dengan rapi dan memutarnya dengan tajam. Retak. Ada suara renyah dari tulang yang patah, dan pria itu segera berteriak dengan mulut terbuka. Wajah Lin Yu suram, tanpa simpati sedikit pun, dia menendangnya di pangkuan. Dengan satu klik lagi, kaki kanan pria itu tiba-tiba hancur. Kali ini pria itu tidak berteriak. Dia memutar matanya dan jatuh ke tanah dan pingsan. Jelas, Lin Yu juga melampiaskan semua kemarahan kematian Xiaozi pada gangster ini. Dia tahu bahwa bahkan jika orang-orang ini bukan pembunuh yang membunuh Xiaozi, mereka pasti memiliki hubungan dekat dengan pembunuh sesat itu. Lin Yu meraih salah satu kakinya, menyeretnya kembali ke persimpangan seperti anjing mati, dan melemparkannya ke samping, sementara seluruh kulit kepala pria itu hampir terkelupas, berdarah, dan dia tampak ketakutan. Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah di mana Rose mengejar, berharap dapat melihatnya. Lin Yu sangat khawatir dengan kondisinya, lagi pula, lukanya tidak sembuh, dan dia baru saja ditembak dengan sangat jelas, jadi mengejarnya mungkin berbahaya. Tidak lama setelah Lin Yu menunggu di sini, Bu Cheng kembali dengan dua orang yang pingsan di punggungnya,
keduanya tidak kunjung sembuh, dan masing-masing kakinya patah. Bu Cheng melemparkan mereka berdua ke kaki tangan mereka seperti sekelompok babi mati. Bu Cheng melirik ke arah yang dilihat Lin Yu, dan berkata kepada Lin Yu, Han Bing dan yang lainnya telah menyusul, jangan khawatir. Lin Yu hanya mengangguk. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum Han Bing berjalan kembali dengan dua bawahan lainnya, terlihat sedikit bermartabat. Di mana mawarnya? Lin Yu bergegas dan bertanya. Lari, Han Bing berkata dengan suara yang dalam. Ran. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan kemudian dia lega, dan dia melarikan diri untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja. Bagaimana dengan gangster itu? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mati, dan sangat mati. Han Bing berkata dengan suara rendah, lalu menghela nafas, melihat beberapa orang yang ditangkap oleh Lin Yu dan Bu Cheng, dan segera berjalan untuk mengingatkan salah satu dari mereka. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Gangster itu mencengkeram kakinya yang patah dan berteriak panik. Han Bing melepas topeng dari wajahnya, melihat wajahnya sangat aneh, dan berkata dengan dingin, katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.